Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, terima kasih sudah telah hadir pada sesi konseling kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Bian Pikoli, mahasiswa dari Universitas Musua, jurusan psikologi. Belum masuk ke sesi konseling kali ini, alangkah lebih baiknya Anda memperkenalkan nama Anda terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Christian Tanasal dan kita dipanggil atau panggilnya Tia. Tia. Kalau boleh tahu asal sekolah dari Tian, alumni mana atau masih sekolah? Kalau alumni, bagi saya kan SMP di Advent, alumni di Advent. Untuk sekarang saya berdiri sebagai di SMA Gamalia. Gamalia. Kalau boleh tahu itu daerah SMA Gamalia di mana? Dekat daerah sini Jalan Icenudin. Nah, sebelum masuk pada sesi kali ini, saya akan memberikan surat pernyataan persetujuan bahwasanya kita memang benar-benar bersedia untuk mengikuti sesi konseling kali ini. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa data yang Anda berikan atau yang Anda katakan bahwa saya akan menjaga sebaik-baiknya tanpa persetujuan atau pengetahuan Anda, saya akan menjawab. Terus untuk tantangannya berapa? Ya, di sini. Di sini ya? Ya. Baik, kedua ini ada RH atau riwayat hidup tadi. Kalau mohon isi nama, lengkap, tanggal lahir, alamat, Saudara saya. Ini juga kan Kak? ya. Nah, di sini ada pendidikan, mohon diisi SMA atau SMP. Untuk sekarang Ya, untuk sekarang. ini siapa ya Kak? Yang usia? Ini saya sendiri. Iya, usia. Tahunnya? Tahun semisal usia 20, di sini tahun 2000 berapa dia lahir? Pendidikan. Cuma di SMA saya sih. Ya. Di sini juga kota daerah. Kalau pengurusnya Itu biar jurusan nggak yakin Pak. atau ya. Nah, baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai pada sesi kali ini, saya harap Anda nyaman karena sesi kali ini berjalan dengan waktu 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. 40 lebih. Ya, 40 lebih. Nah, saya akan tujuan dari konseling kali ini yang untuk kayak jadi ya, untuk menuntun kita untuk menjadi karir yang tepat secara apa nih? Ya itulah. Nah,
saya berbicara denganmu hari ini, akan masuk pada sesi kali ini. Apakah kita bersedia untuk mulai? Sangat bersedia. Yang pertama itu, pernahkah kamu sebelumnya menemui atau berbicara dengan seorang konselor karir sebelumnya? Untuk pertama kali ini Bisa dibilang. Nah, hari ini kita akan coba memahami minat dan bakatnya. Apakah kamu siap untuk memulainya? Siap. Nah, coba ceritakan sedikit tentang diri kamu. Coba ceritakan semasa di sekolah kah, atau di meniti karir. Mungkin kalau perjalanan hidup saya semasa di sekolah mungkin bisa lancar, walaupun ada hambatan yang begitu besar ya tetap saya Kalau boleh tahu hambatan apa itu, kalau dari ketidakcocokan saya dalam mengikuti proses belajar mengajar. ketidakcocokan. Contohnya itu kayak gimana? Soalnya ini jujur ke diri pribadi karena memang saya merasa tidak cocok untuk belajar. Jadi tapi saya tetap berusaha untuk mencocokkan diri. Berarti tidak cocok dalam sekolah ini, atau Saya tidak cocok. Kalau sekolahnya mungkin bisa bilang akan cocok-cocok saja kalau memang saya ingin cocok. berarti dengan berkelahi dengan diri tak begitu ya? Iya. Pikiran. Nah, saat ini apa yang kamu pikirkan sih setelah kamu ingin lulus SMA di kemudian hari? Dan pasti tahap awalnya kita pasti kalau saya itu kuliah, orang-orang juga kuliah Ya, pasti kuliah. dan Pasti kuliah. Iya, dan kuliahnya mungkin juga kalau bisa itu di luar kota ya. Yang minimal tuh untuk penawar itu di luar kota yang paling ya, normalnya. Kayak mungkin yang saya inginkan itu di Jakarta sana, Jakarta. di Universitas Indonesia. Apakah orang tua mendukung itu untuk kuliah di Jakarta atau UI? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Nah, kegiatan apa yang membuatmu paling bahagia atau yang paling kamu sukai? Kegiatan apa? Olahraga. Kalau secara spesifik mungkin olahraga bidang basket. Bola besar. Apakah sudah ada masukan-masukan dari orang tua untuk begini deh, harus begini? Sebenarnya ada, cuma memang kembali lagi antara persetujuannya ke saya mau atau tidak mengikuti kemauan orang tua tersebut. Oh, berarti kita inginnya mau jadi keolahragaan. Inginnya begitu. Inginnya. Oh, rencana mau masuk UI dengan fakultas keolahragaan begitu. Iya, tapi kalau memang saya punya minat kebakat yang lain mungkin saya coba. Dan saya memang suka, saya kembangkan dari sekarang. Mungkin saya akan ke minat yang lain. Contohnya itu seperti apa minatnya? Jujur kak, untuk sekarang tuh saya belum tergambarkan. Jadi kayak saya juga masih mencari jati diri, saya masih coba tes sana sini untuk mencari saya minatnya bisa di mana sih gitu kan. Berarti masih belum terpikirkan dia. Belum sampai. Nah, saya di sini meminta untuk menceritakan pengalaman ketika kamu merasa sangat menikmati apa yang kamu sukai. Kayak pengalaman, apakah pernah ikut turnamen basket Ya, atau jujur sekolah? kalau ikut turnamen jujur kayak walaupun hasilnya tidak memuaskan kadangnya, cuman kayak saya sudah rasa. Tapi kalau untuk basket contohnya turnamen ya, ikut kompetisi itu kan itu tim kayak untuk suatu tim kan. Tapi kalau walaupun saya tidak memberikan kontribusi yang baik untuk tim, saya memberikan kontribusi yang baik untuk tim, dan walaupun kalah saya kan kayak tetap kayak saya rasa puas karena saya masih bisa berkontribusi, saya masih bisa memberikan perlawanan. Jadi salah satu kepuasan terbesar dalam suatu kompetisi dalam skala individu. Berarti kita harus optimis juara di. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu menurut kamu yang bagaimana sih contoh sukses itu kalau menurut dan pikiran kamu? Kalau bagi saya sukses itu ketika memang seseorang punya hal yang memang dari dulu dia inginkan dan dia berhasil tujui dalam skala besar.
bisa mencapai sudah kita berusaha sampai besar dan mencapai hal tersebut, itu baru bisa Dibilang dikatakan sukses. Kalau kita sudah puas, itu sukses. Oh, berarti dari cita-cita dari kecil terus digapai pas besar, Iya. berarti itu sukses Itu menurut sukses. Anda. Iya. Apakah bukan dari dirinya sendiri atau sukses? Apakah sukses itu bisa kayak di ini dari orang tua, didukung dari orang tua atau bagaimana? Kayak misal tuh sukses Anda mau pingin jadi basket profesional lah, terus orang tuamu pilih ke jalur yang lain, tapi Anda merasa itu nyaman, berarti itu sukses juga. Itu bisa dibilang sukses karena kayak kita rasa oke, pemilihan orang tua memang tersetuju untuk kita, dia rasa memang sesuai dengan kita, jadi kita rasa dia itu memang mendukung kita, kan dia tahu apa yang kita juga mau. Itu sih. Aku boleh tahu apakah kamu sudah memiliki gambaran tentang pekerjaan yang akan kamu teliti atau kamu lalui? Gambaran sejauh ini belum ada. Belum ada. Nah, saya bertanya, apa alasan kamu memiliki karir basketball dalam karirmu tersebut? Apa alasan atau fans Hercules atau gimana? Apa alasan tak? Alasan sama orang. Apa alasan yang kamu pilih memiliki karir tersebut? Kalau saya alasan saya pilih basket. Ya, alasan. Karena memang pada awalnya saya nyaman dan saya rasa cocok dan saya bisa kayak ini bisa kembangkan begitu ya. Karena kadang ada yang saya rasa memang pada awalnya cocok, tapi kalau dalam proses pengembangannya kita kayak tidak sesuai, ya saya lepas. Kalau memang basket betul-betul saya rasa kayak ini bisa terus. Berarti bukan cuma start kayak saya bisa dasarnya, tapi saya akan dia start di situ. Masih rasa kayak masih bisa saya kembangkan, masih bisa saya lalui, masih bisa saya lebih jago gitu. Berarti kalau sudah Anda tidak merasa cocok, berarti bisa Anda lepas begitu? Iya. Begitu? Jadi saya bilang begitu. Kalau prinsip saya itu begitu. Karena saya yakin pasti selain itu pasti ada yang lebih cocok dari saya. Oh, berarti bukan semena-mena kayak itu tujuan tadi. Kayak kalau tidak cocok berarti lepas gitu. Tapi bukan mulai kayak sudah satu kali itu coba dan cocok, bukan langsung berhenti. Saya masih kayak berusaha dan memang dalam skala panjang dan memang dalam proses pertengahannya itu saya rasa sudah tidak cocok dan memang tidak ada perkembangan. Saya akan baru bisa menyimpulkan kalau memang saya nggak bisa di sini. Apakah kalau tidak cocok itu tergantung dari lingkungannya atau dari dalam diri sendiri atau bagaimana? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, tergantung keadaan gitu. Nah, bagaimana menurutmu pengalaman belajar yang selama ini kamu jalani dalam sekolah? Kalau bilang baik, Apakah mendukung? Apakah sebenarnya bisa bilang mendukung, cuman ya kembali ke saya yang memang orangnya beda. Saya itu orangnya memang nggak bisa dituntut untuk terus belajar, kasih tugas ini itu dan harus dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Saya itu nggak bisa orangnya gitu. Sedangkan sekolah saya untuk sekarang ini memang cara organisasi siswanya itu begitu, dan saya memang kayak betul-betul tidak suka, dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya untuk mencocokkan diri dengan sekolah itu tersebut, bukan sekolah yang dalam skala besar, mencocokkan dalam skala kecil, yaitu saya. Jadi saya bilang kalau tidak cocok ya sudah, saya lakukan apa yang saya bisa saja. berarti yang saya tangkap itu berarti Anda tidak bisa kayak ditekan begitu? Betul. Harus dalam pendirian saya sendiri. Kayak saya misal belajar begitu, kalau tidak suka keluar atau gimana? Langsung Atau saya keluar. kalau tidak kita suka dalam pelajaran berarti langsung keluar? Tidak juga begitu Dan nih? juga saya kayak maksudnya ada etikanya tuh, saya hargai juga. Saya lalui, tapi mungkin dalam pikirannya pasti kemana-mana, tujuh tidak terfokus dari pelajaran. Nah, saya mau tanya itu apakah pelajaran yang tidak Anda sukai dalam dunia sekolah? Pelajaran yang saya sukai, saya kalau pelajaran yang saya suka itu, saya kalau bilang tidak, saya tidak suka karena memang saya tidak ngerti. Cuman memang saya kalau tidak suka karena memang saya tidak cocok saja sama itu pelajaran. Iya. Jadi kalau itu boleh tahu itu pelajaran apa? random sih. Random. Kayak sesuai apa yang diajari tiba-tiba berubah temanya, kayak aduh saya tidak
berarti kayak ini seumpama belajar mengalir dengan bagus. Gini contohnya kayak fisika ya, fisika mungkin awalnya kita diajari untuk pemanasan global gitu, tiba-tiba pindah ke perhitungan energi kinetik dan dan saya orangnya bukan dibilang saya nggak suka menghitung, justru saya suka menghitung dan matematik. Contoh kayak menghitung, saya menghitung itu average, rata-rata di atas rata-rata malah. Cuman karena memang saya itu orang yang tidak terlalu suka untuk dituntut berpikir secara begitu, yang memang pada akhirnya kayak apa gunanya saya dalam pikiran ini lah. Jadi saya rasa saya cocok begitu. Saya rasa tidak cocok ini. Walaupun saya tetap usahakan untuk selesaikan. Berarti intinya itu kayak udah suka ditekan di dalam bidang pembelajaran. Intinya seperti begitu. Nah, pelajaran atau kegiatan apa yang paling Anda sukai? Ya, Olahraga. Iya, olahraga. Contohnya itu kayak basket di Basket. Saya olahraga, banyak olahraga yang saya bisa dan saya suka. Cuman kalau ditanya saya mau minat, saya pasti kembangkan di mana, saya pasti kembangkan di basket dulu. Lu boleh tahu minat yang selain olahraga basket apa? Kalau Olahraga lainnya ya, olahraga lainnya. futsal mungkin, volley juga. Kayak volley itu bisa bilang kayak opsi kedua karena memang dia tuh salah satu kalau dalam latihan fisiknya tuh dia hampir sama dengan basket. Jadi kalau volley bisa Pasti akan bisa basket juga. Karena ada kemampuan yang memang diperuntukkan untuk kedua. Kayak contohnya kayak dalam melompat tinggi kan. Nah ini dua dibutuhkan. Apakah didukung di bagian kekeluargaan? Apakah Sama di kalau memang tuh apa yang intinya begini, apapun yang saya lakukan kalau memang dipandang baik sama orang tua, dipandang juga kalau memang bagus untuk masa depan pasti didukung. Apalagi kan basket, apalagi olahraga sehat, jadi lebih didukung. Nah, saya akan bertanya selanjutnya, apa bidang atau mata pelajaran yang kamu kuasai atau yang kamu rasa bahwa saya benar-benar kuasai pelajaran atau bidang lah. Kalau yang kuasai pelajaran tuh bahasa Inggris, jujur sampai kadang memang saya agak pribadi kalau bahasa Inggris. Pasti kalau ujian bahasa Inggris ditanya saya belajar, saya akan terus belajar karena memang pada akhirnya kalau kita sudah tahu tujuan utamanya kayak bahasa Inggris itu kayak kita diajak ngobrol tapi jawabannya pasti satu tujuan gitu, kayak saya rasa pada akhirnya pasti begitu. Jadi kita yang memang dilatih tuh caranya kita mentutur katanya, menghafal kosakatanya memang sesuai dengan untuk membuat pernyataan kalimat untuk menjawab suatu soal. Berarti yang Anda sukai ini bahasa Inggris nih kalau dalam bidang pelajaran. Iya. Karena memang kayak kuliah saya bisa lebih nyantai. Karena kalau ditanya saya bisa jawab juga. Apakah ada ikut kursus kah atau kursus bahasa Inggris atau memang dalam lingkungan keluarga itu memang suka pakai bahasa Inggris atau enggak? Tidak, semuanya enggak. Memang pada saya dasarnya jadi saya random, memang coba-coba kayak mau tahu di saya. Dan niatanku untuk memang tetapkan bahasa ini saya kembangkan sampai ikut kursus ini itu. Nah, pertanyaan berikutnya itu, kamu merasa lebih produktif bekerja sendiri atau kelompok, yaitu berkolaborasi lah begitu? Kalau itu tergantung dengan kondisi yang sedang saya alami. Kalau memang saya rasa saya bisa lakukan sendiri, saya akan lakukan sendiri. Dan kalau memang saya tidak bisa, saya akan pasti butuhkan orang lain. Tapi kalau ditanya untuk yang tentang kolaborasi, itu mungkin sesuatu hal yang mungkin sudah terorganisir dari awal dengan kesepakatan sekelompok orang. Jadi kalau ditanya saya akan mungkin melakukan bersama-sama, karena memang sudah ada kesepakatan dari awal. Ya, berarti kamu merasa lebih produktif tergantung ini di keadaan kondisi. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan di luar sekolah, yang berhubungan dengan pekerjaan atau karir tertentu? Misal enggak sih. Memang sempat ditawarkan tapi memang enggak. Saya memang fokus untuk, karena memang saya orang yang sudah nggak terlalu, mungkin gini kak, saya dulu memang paling mau ikut yang namanya organisasi, tapi untuk sekarang kayak saya rasa, dan memang dulu sempat masuk karena memang saya mau, cuman karena banyak tawaran, karena memang sekarang saya memang dalam pikiran kayak untuk mending saya fokus dulu ya, belajar selesai kuliah sudah bisa menuntut pekerjaan lebih serius lagi, jadi saya
Jadi untuk mengembangkan pokok pikiranku saya tidak akan ikut organisasi begitu. Jadi saya lebih fokus untuk belajar. Jadi apapun itu ajakannya, selagi memang perlu tidak terlalu berpengaruh ke pikiranku, saya tidak akan ikut. Berarti alasan tak tidak mengikut organisasi begitu memang tidak mau. Memang tidak mau. Memang tidak mau. Memang ada tujuan utama, bukan karena tidak mau. Saya malas. Ada. Nah, saya bertanya ini lanjut, apakah ada seseorang guru, keluarga, tokoh atau publik yang menginspirasi tak dalam dunia karir lah, yang menginspirasi lah, atau ada dorongan dari motivasi dari inspirasi. Kalau dia inspirasi mungkin kalian tidak, bukan saya orang tua, apalagi kalian kakak saya, dia tuntut saya dari awal. Mungkin bisa dibilang dia keras orangnya, cuman akhirnya dia bentuk saya menjadi lebih baik, sehingga dia juga pada akhirnya percaya mau kalau saya bisa sendiri, saya bisa lakukan ini itu, sehingga dia kayak pegang kepercayaan ke saya, dia lebih mau mengembangkan, dia dukung apapun bisa lakukan. Oh, berarti dari keluarga, jadi keluarga mendukung. Apakah kamu merasa kesulitan pada saat menentukan karir yang sesuai dengan diri Anda? Belum kesulitan saat ini itu tidak, karena Tidak. memang masih sudah ada opsi untuk utamanya. Ya. Cuman kalau memang tiba-tiba datang lagi berbagai minat yang saya rasa bisa ternyata ini itu, mungkin itu bisa lebih dipertimbangkan. Kalau boleh tahu opsi kedua yang Anda ambil pada saat pendidik karir ini, opsi kedua apa? Untuk melanjutkan ayah kah dalam bidang karirnya, atau Ya bisa itu. Kalau Bisa. kita memang untuk melanjutkan karir ayah, karena memang bapak juga sudah pernah sempat bilang ke saya untuk kalau bisa saya lanjutkan pekerjaannya sebagai wira swasta begitu Pak. Saya bisa lanjutkan, dan saya rasa dengan penghasilannya yang memang bagi saya itu cukup, dan juga bagi saya juga agak lebih, dan saya oke lah, boleh. Ada yang gampang, kita sudah punya bekal begitu, mau cari lagi yang lain. Oh, berarti opsi kedua ini melanjutkan karir ayah. Biasa. Nah, baik, apakah ada tekanan ya dari orang tua, lingkungan mengenai pilihan karir tak? Apakah ada tekanan Jambi masuk sini deh, Jambi masuk? Nah itu sebenarnya begitu, memang begitu. Mau sebenarnya orang tua mau lebih, saya itu lebih schedule mau Ya, lebih ya. terorganisir dari pikiran orang tua. Cuman memang kembali ke saya begitu, bagaimana juga pokok pikiranku adalah pasti tidak akan 100% sama dengan orang tua punya pikiran, beda dengan sesuai, pokoknya sesuai zamannya lah, beda gitu. Berarti tidak ada tekanan dari orang tua? Ada, cuman memang kembali ke saya ya, pasti orang tua pikirnya mungkin kalau dia kayak bilang ini menikah ini tapi terserah dari kau maunya yang mana, saya tahu itu yang terbaik. Ujung-ujungnya di Iya, diri sendiri. jika tidak ada batasan apapun, pekerjaan impian yang akan kamu yang ingin kamu lakukan apa? Contohnya itu kayak apa? Ya untuk saat ini yang saya tahu mungkin ya itu lanjutkan karir ayah. Karir ayah. Dan ya kalau memang masih ada yang lain bagus nih, dan memang bagi saya itu lebih, ya saya terima saja. Kalau boleh tahu itu opsi ketiga, kayak yang saya rasa Anda karena telah menguasai bahasa Inggris, mungkin Anda mau ke luar negeri atau Itu bisa. Dan memang saya sudah pernah sempat pikirkan. Jadi karena memang kita tahu batasnya kita, mungkin cuman untuk dunia perkuliahan pasti kan cuma di dalam kota. enggak. Dan kalau memang kita punya mujizat lebih dari situ, saya akan mau mungkin keluar negeri. Mau dimanapun saya akan terima, asal kalau tapi memang yang saya memang sudah sangat tujukan atau dalam pikiran yang terlintas itu memang di kayak daerah-daerah negara Jerman, karena banyak siapa tahu, apalagi salah satu inspirasinya kita tuh yang presiden kita yang ketiga itu yang Habibie, karena dia tuh mengembangkan pikirannya sampai banyak orang juga yang menjuluki memang orang pilih karena itu orang intelijen. Berarti dari yang Anda katakan tadi saya menangkap bahwa opsi ketiga ini telah terinspirasi dari B.J. Habibie ya. Iya. Inspirasi dari B.J. Habibie. Nah, kalau boleh tahu di kampus mana itu? Kalau boleh tahu di Makanya belum tahu masih. Belum tahu sama sekali. Tapi apakah itu didukung oleh orang tua kan? Itu kan salah satu harapan yang sangat besar, dan memang kalau terjadi itu mungkin sangat didukung, karena memang
setelah semua yang kita bicarakan ini, hal yang berkesan atau baru kamu sadar tentang diri kamu itu apa? Jujur untuk saat ini mungkin masih kayak kasat mata belum pandang, belum kayak kelihatan sama sekali. Cuman kayak sebenarnya pasti ada, cuman yang sebelum rasakan. Nah, saya mau bertanya bahwa apa tindakan satu langkah ke depan untuk yang kamu ambil dari setelah sesi konseling kayak ini, ayat ini? Satu langkah ke depan lah, atau untuk stuck saja di basket atau pindah ke opsi kedua? Pasti pada akhirnya saya kayak akan melangkah mencari jati diri yang betul-betul yang memang saya itu orangnya memang di situ gitu. Saya rasa oh ini saya orangnya memang di sini sekarang, nggak sepenuhnya di yang sebelum kayak basket. Pasti kayak nggak mungkin kelebihannya kita cuma di beberapa, pasti ada. Berarti seandainya kamu sudah di basket nih, basket profesional, terus ada kendalamu, maka yang seperti kamu tadi bilang bahwa kamu akan mengundurkan diri. Apakah juga itu terjadi di opsi kedua, opsi ketiga yang ada kendalamu, maksudnya kayak hambatan lah? Apakah kamu ingin mengundurkan diri dari kalau apakah lanjut, tapi kalau memang betul-betul sudah tidak bisa. Sebagai contoh ini, kalau hambatan dalam pertandingan basket yang pasti ada. Ada. Kayak kita cedera dan memang mau menggunakan format itu sudah pasti stop. Kalau yang hal-hal yang ke opsi yang tiga opsi yang opsi lainnya, saya kan tidak tahu hambatan apa yang akan terjadi. Dan memang saya belum sampai di tahap tersebut. Tapi kalau memang tidak bisa, pasti saya akan stop. Tapi kalau memang hambatan yang saya masih bisa lewati itu, pasti saya akan tetap di jalan lurus gitu kayak. Saya justru hambatan yang lebih banyak itu lebih baik, karena memang itu akan menjadi lubang yang berbagi. Masing-masing kan lubang berbeda. Di sini pasti kita sudah tahu nih akan selanjutnya begini. Jadi kita kayak lebih belajar. Istilahnya kayak kita belajar dari kesalahan kan, sehingga kita lebih cepat sampai tujuan kita inginkan. Berarti lebih ada hambatan lebih baik. Itu menjadi pembelajaran. Karena kita tidak semuanya itu belajar dalam dunia pendidikan saja. Justru belajar dari kehidupannya juga kita. Gitu. Berarti buatlah itu hambatan menjadi batu loncatan untuk betul sekali. Baik, kita sudah di akhir sesi. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Untuk semuanya tidak ada sekarang. Aman semuanya. Nah, saya akan ini ada satu alat tes, yaitu tes RMB. Nah, tes ini bertujuan untuk menemukan pekerjaan yang kamu suka atau yang kamu idam-idamkan. Nah, misalnya contohnya itu kayak misalnya bagian A, pilihlah atau berilah tanda nomor 1 pada pekerjaan yang kamu suka. Oh, ini di daerah A ya Pak? Ya, bagian A. Kemudian nomor 2, pilihlah seumpama ini ada manajer bank. Nah, pilih nomor 1, dokter nomor 2. Pokoknya urutan dari yang kamu sukai lah. Dan ini setiap bagian A yang sampai artinya batas ini 1, 2, 12 begini kan? Ya. Artinya cuma sampai 12 Ya, terus pintu lagi ya. lainnya. Terus bagian B, bagian C. Nah, sebelum masuk pada tes kali ini, saya harap Anda untuk mengisi biodata terlebih dahulu. Ini peralatan ini Pak. Ya. Diisi sesuai urutan yang kita mau ya. Pribadi kan Kak? Ya, pribadi.
Saya harap Anda mengisi untuk sesuai dengan diri Anda yang Anda sukai. Ya, saya sangat suka. Ya. Ya. Ini sudah. Oh, saya bilang. Ya. Ini prospektor gimana? Inspektor. Itu gimana? Kalau saya tahu saya kayaknya kasih agak bagian akhir kan. Ya.
Nah, Ini juga bos. nah ini tulis 3 pekerjaan yang paling yang kamu sukai. Yang saya inginkan juga. Ya, yang ini. Sudah. Nah, sudah. Nah, baik, dari video tersebut saya mengucapkan terima kasih. Nanti hasilnya ini saya akan jelaskan di sesi kedua, yaitu pada hari Jumat. Saya harap Anda bersedia jam-jam begini. Jam segini. Nanti apa atau akan beda lagi? Jadi akan dibicara tetap sama. Iya. Sebelumnya terima kasih sudah berkesempatan hadir. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kantin dulu kantin. Berapa ya? Sudah. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Tian yang telah bersedia untuk pertemuan sesi kedua kali ini. Nah, dari hasil kemarin saya telah mendapatkan atau men-scoring hasil RMIB dari Tian kerjakan. Nah, di sini pekerjaan yang paling Tian minat yaitu atlet, yang kedua itu pengusaha, yang ketiga itu pemusik. Nah, berdasarkan hasil scoring saya di sini Tian terdapat nomor satunya itu lebih ke scientific. Itu bagaimana Kak? Nah, scientific itu kayak misalnya polisi atau IPDN semacam itu. Nah, di sini hasil scoringku ini menunjukkan Tian scientific nomor 1. Lebih dominan ya Kak? Nah, jadi hasil dari RMIB ini menunjukkan bahwa Tian agak bertentangan dengan yang Tian pilih di sini ya. Mengerti? Jadi ini yang scientific nomor 1. Ini nomor 1, nomor 2 ini. Ya, nomor 2 nya medical kayak dokter. Dokter ya. Ya. Nah, baik, masuk kepada sesi kedua. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, apakah Tian masih ingat apa yang paling berkesan dari sesi pertama atau kemarin? Ya, saya ingat yang pertama kontestasi itu ada 3 ya, kalau nggak salah yang mau jadi atlet selanjutnya itu atau basket sama terus melanjutkan karir ayah itu sebagai pengusaha, dan juga kalau kuliah itu ada 2 yang kalau bisa kuliah di luar negeri seperti di Jerman entah kuliah apa. Kalau di dalam negeri untuk saat ini saya UI. Nah, menurut Tian apa yang membuat kamu cocok masuk di jurusan keolahragaan? Latar belakangnya sih dari sebelumnya sih lebih memang dominan untuk berolahraga, lebih memang kalau bilang secara atletik tidak terlalu atletik, tapi kalau suka memang suka dari awal. Oh, berarti Tian merasa cocok karena minatnya Tian ini sudah dari kecil sudah ada di keolahragaan. Nah, sudah sejauh apa Tian mencari maksudnya itu sejauh apa sih Tian mencari tahu tentang jurusan ini di UI, yaitu terkait persyaratannya, jalur masuknya, sejauh apa? Ya belum sih, saat ini belum. Jadi kalau persyaratannya kurang tahu juga, cara masuknya mungkin kalau cara masuknya dengan kalau olahraga ya, karena dengan kita banyak prestasi kemungkinan besar akan membuka jalur beasiswa dalam untuk masuk tim olahraganya, kemungkinan besar begitu. Oh, berarti kalau menurut Tian harus ada prestasi dulu. Kalau buat saya tuh kalau bisa lewat jalur prestasi dulu, ya, sehingga dapat rekomendasi oleh mungkin pelatih atau dari sekolah ke tempat kuliahnya. Nah, apa bentuk rencana
yang sudah atau bisa Tian lakukan untuk mendekati pilihan ini? Satu langkah ke depan lah untuk mendekati diri ke pilihan kali ini. Pilihan yang mana ini? Yang jurusan keolahragaan atau masuk di UI. Ya, Satu ya, langkah ke depan. itu sih lebih ikut kompetisi biar lebih, karena setiap kompetisi pasti ada yang memang skuter, jadi banyak pelatih memang melihat mau dari pelatih sekolah lain, mau dari pelatih klub, mau dari pelatih mungkin universitas yang memang membuka jalur. Dan itu sebagai saya kayak satu langkah untuk bisa mendekati ke tempat yang memang saya ingin. Nah, apa yang akan Tian rasakan jika ternyata Tian diterima di jurusan ini? Apa yang Tian rasakan? Mungkin yang pasti pertama senang karena memang kayak menjadi ini menjadi prioritas saya dari awal, dan ternyata memang dibuka lebar untuk saya gitu. Jadi saya masih bisa kembangkan di dalam situ. Dan saya rasa memang jalurnya memang saya di situ. Tidak ada lagi yang lain gitu. Nah, bagaimana Tian membayangkan kehidupan Tian sehari-hari sebagai mahasiswa jurusan olahraga tersebut? Kayak mungkin membayangkan. akan lebih mungkin kalau memang produktif gitu kali ya. Mungkin pasti karena sebagai orang-orang pasti tahu dari namanya saja bidang olahraga, pasti orang tahu kayak olahraga pasti sehat dong. Ya kita pasti ya untuk memenuhi pandangan tersebut ya kita pasti lakukan sesuai pandangan orang-orang, pasti hidup produktif, sehat, teratur. Nah, ada ke toko atau atlet yang menginspirasi Tian untuk masuk ke olahraga basket ini? Basket ya ada dia mungkin banyak yang orang kenal mungkin seperti Derrick Rose, dia tuh pemain di Liga NBA di tim Chicago Bulls. Dia itu memang orangnya selalu itu fun fact-nya dia itu orang termuda yang MVP pada saat itu, dan memang jadi inspirasi kalau mungkin sebagai kita pemain muda juga pasti bisa gitu. Nah, berikut ini untuk melanjutkan ayah, karena saya membuat pertanyaan dari 3 opsi yang Tian pilih, yaitu kuliah di UI atau melanjutkan usaha ayah. Nah, berikut ini apa kelebihan dan tantangan yang Tian lihat jika kamu melanjutkan usaha ayah? Tantangan Mungkin tantangannya kita akan lebih disuruh untuk berpikir logika atau berpikir lebih tajam lagi. Karena dalam usaha bapak itu mungkin bisa dibilang kayak kita bagaimana cara manajemen uangnya, cara manajemen waktunya juga. Pokoknya bagaimana kita pakai pikirannya kita untuk berpikir supaya kita bisa memperselesaikan suatu mungkin masalah gitu. Berarti yang Tian rasakan tantangan yang Tian rasakan ini untuk memanage waktu, manage Iya, uang. pokoknya cara berpikirnya juga gitu. Nah, apakah Tian pernah mencoba terlibat dalam bisnis itu? Untuk saat ini memang tidak. Tidak. Cuman biasanya tuh mungkin ada ya kalau dibilang soal, tapi dia bukan secara langsung tergabung semuanya, kayak satu-satu gitu. Dan kita manajemen waktunya pasti ada dalam diri kita, pasti atur jadwal ada, atur keuangan kita tabung kita lakukan untuk kepentingan kita itu ada. Nah, dari situ hal apa yang Tian pelajari kalau mau usaha, mau untuk melanjutkan usaha ayah dan Tian katakan tadi? Harus bisa tanggung akibatnya, harus bisa kerja keras. Gitu. Nah, jika Tian memilih jalur ini, hal apa yang Tian ingin kembangkan dari usaha ayah? Mungkin kalau dikembangkan, kurang tahu sih, mungkin inovasi-inovasi yang baru juga belum terpikirkan, tapi pasti ada. Kalau bilang kembangkan karena saya juga pokoknya mau lebih dari orang yang sudah didik saya sebelumnya. Pokoknya saya bisa lebih dari dia. Berarti Tian terinspirasi dari sosok ayah untuk memilih. Iya, dia bilang sendiri ke saya juga, saya juga bisa. Nah, menurut Tian, kemampuan atau karakter apa yang harus Tian miliki jika ingin sukses meneruskan usaha ayah? Berusaha sih, maksudnya kalau mau lakukan langsung lakukan, nggak tunda-tunda dari awal gitu. Maksudnya? Jadi kayak kita kalau mau berusaha kayak kalau kamu mau lakukan memang dari awal, jangan tunda-tunda sebetulnya.
apakah Tian merasa akan menemukan kepuasan pribadi jika menekuni bisnis itu? Mengapa atau mengapa tidak? Pasti ada, apalagi kalau dibilang soal bisnis memperoleh keuntungan yang lebih besar, tapi resikonya juga besar. Tapi kalau kita memperoleh keuntungan yang besar itu kan menjadi kepuasannya kita, sehingga kita bisa mencakup lebih banyak hal ini. Nah, selanjutnya itu ada kuliah di luar negeri, Jerman. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Apa makna mendalam dari keinginanmu kuliah di Jerman? Soalnya ini kayak kuliah di Jerman ya, seperti yang mungkin saya sempat bilang di podcast sebelumnya, kalau memang cerita dari B.J. Habibie kan, kita tahu kita tahu latar belakangnya, kita tahu biografinya itu orang, sebagaimana terkesannya orang, bahkan bukan dari dalam negeri, luar negeri, bahkan terkesan dengan kepintarannya, sehingga mendorong saya mungkin merasa kalau ternyata ada kayak lebih baik di Jerman begitu. Karena yang saya tangkap kemarin, Tian telah menguasai bahasa Inggris, makanya saya bertanya. Nah, sudah sejauh mana Tian mencari info teknis seperti jurusan atau kampus yang di? Kalau jurusan mungkin tidak, karena kan memang masih mencari sama sekali ya, tidak secara langsung, enggak. Itu pun kalau yang kita dapat bukan berarti memang betul itu jurusan yang kita mau, belum matang pokoknya. Berarti belum ada sama sekali ya gambaran. Kalau gambaran kan banyak abstrak, Iya. tapi kita belum tahu yang mana yang betul-betul kita. Nah, masuk pada nilainya. Nah, dari ketiga pilihan itu mana yang paling mencerminkan diri Tian yang sebenarnya dari tiga opsi itu? Basket sih. Basket. Sebagai Berarti pemain basket ya. berarti ingin melanjutkan keolahragaan di UI itu. Sangat ingin, maksudnya nggak di UI juga, tapi kalau bisa lebih saya mau. Pokoknya kalau bilang tentang basket saya bisa. Berarti bukan cuma di UI, di kampus-kampus lain kalau Kampus lain, bahkan kalau selesai kuliah juga bisa. Saya masih mau kembangkan. Nah, kalau tidak ada tekanan dari siapapun, pilihan mana yang Tian akan ambil dari tiga opsi tersebut? Ya itu usaha sih, karena memang kalau tidak, maksudnya kalau dibilang tidak tekanan berarti kayak resikonya kurang kan, sehingga sih kalau bilang keuntungannya juga lebih besar, ya pasti secara tidak langsung saya akan lebih memilih yang keuntungannya lebih besar. Berarti Tian ingin melanjutkan usaha ya? Iya, sangat benar. Apa hal yang paling Tian hargai dalam hidup yang bisa membantu Tian mengambil keputusan? Misalnya itu kayak kebebasan, Ya. atau dukungan keluarga. Iya itu dua yang kita bilang cocok. Kebebasan, tapi dengan cara saya harus lebih pengertian, saya bisa mengatur apapun dalam diri saya dan tidak maksudnya tidak semena-mena gitu. Dan semuanya itu pasti didukung, karena kita tahu pasti baik buat saya. Berarti Tian harus butuh dukungan atau support dari keluarga. Iya. Saya kalau tidak butuh juga nggak apa-apa, saya bisa. Nah, mana yang paling penting menurut Tian? Bekerja di bidang yang kamu cintai atau memberi kebanggaan sendiri untuk keluarga? Mungkin kalau yang saya cintai akan berpengaruh ke individu sendiri dan belum tentu akan berpengaruh ke secara skala besar, sehingga kalau ditanya akan lebih menguntungkan jika saya mau untuk membuat bangga keluarga yang mengikuti maunya. Berarti Tian berarti Tian memilih untuk memberi kebanggaan untuk keluarga. Walaupun bisa juga secara terpaksa, tapi kalau memang pada akhirnya saya suka, saya sama ya, tetap juga. Nah, apa yang Tian takutkan jika Tian memilih salah satu dari tiga pilihan itu? Kayak misal masuk kegagalan. Ya, intinya tuh kalau gagal saya bingung mau apa lagi. Nah, siapa orang yang paling bisa Tian ajak bicara jujur tentang pilihan karir? Apakah ada lingkungan atau keluarga? Ya, keluarga, terutama ayah. Kalau bertukar pikiran paling enak sama ayah, karena memang kadang kita bisa bilang sama-sama ingin
punya kemauan sendiri dan memang mau ditentukan kemauannya, tidak boleh dituntut sama orang lain. Dan memang itu yang bikin kita kayak bisa dibilang kayak sama-sama egois kita gitu. Pada akhirnya kayak pro dan kontra suami, di situ kayak kita akhirnya bertukar pikiran gitu. Nah, apa yang Tian butuhkan sekarang sih untuk supaya bisa lebih mantap mengambil keputusan ini? Dukungan sih, fasilitasnya, mungkin soal pembayaran anunya untuk latar belakang juga bisa masuk gitu. Itu sebenarnya dibutuhkan sih. Oh, berarti Tian butuhkan sekarang support. Ya memang kayak entah itu barang, entah itu jasa, pokoknya yang mencakup untuk mendukung saya dalam opsi tersebut. Nah, apakah Tian pernah merasa tidak didengarkan saat membicarakan karir di lingkungan keluarga? Ya pasti ada, cuman ya saya juga mau apa sih, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau tiap didengar mungkin ada saatnya, tapi kayak pada akhirnya kalau memang saya sudah bersikeras untuk melakukan hal tersebut, ya sudah, mau diapain, pasti mereka kayaknya sudah ikuti saja. Kalau boleh tahu karir apa itu yang tidak bisa dilarang oleh keluarga, yang tidak didengarkan? Saya kalau soal karir ketiganya, kayak opsi ketiganya itu tidak termasuk, cuman memang kadang ada kadang ada apa ya kalau bilang hal lain yang memang tidak didukung gitu ya, kayak nggak usah begini, sehingga saya juga terpaksa untuk stop di situ, sehingga saya nggak mungkin saya bilang di sini sebagai opsi. Nah, kalau Tian harus mulai dari satu minggu ini, satu langkah untuk minggu ini, langkah apa yang bisa Tian ambil untuk mendekati Iya ya. Enggak, Salah satunya. Ya, salah satunya untuk yaitu terutama melanjut ke usaha ya. Kan yang tadi Tian bilang untuk melanjutkan usaha ya yang Tian pilih agar lebih dekat dengan orang tua, supaya Terus 1 minggu ini untuk sekarang cukup cepat nih. Mungkin kalau memang sekarang untuk melanjutkan karir ayah tidak jauh sih, kalau kita harus memang minta edukasi dengan ayah sendiri kan. Mungkin kalau ditanya langkah apa yang pasti saya minta edukasi dari dia, saya minta pelajaran, dan memang apa yang memang dia harus lakukan, apa yang harus dipersiapkan untuk nanti menanggung beban selanjutnya itu. Nah, apakah Tian bersedia untuk membuat membuat daftar informasi yang harus Tian cari untuk masing-masing pilihan, kayak membuat apa di timelinenya? Harus atau tidak ini? Ya, apakah kamu bersedia? Kalau saya bersedia, pasti bersedia. Biar teratur, maksudnya biar schedule, maksudnya sudah terjadwal memang kalau begini untuk melakukannya hal yang begini gitu. Nah, dari semua yang kita bahas hari ini, hal apa yang paling menyadarkan atau membuka pikiran Tian? Kalau mungkin apa ya, untuk kehidupan selanjutnya, untuk memenuhi ketiga hal tersebut bukan memang hal yang susah, sehingga memang butuh usaha atau effort yang lebih besar gitu. Karena mau kita capek, justru capek sebagai bukti kalau memang kita sudah berada di tahapnya. Kalau nggak capek-capek kita lakukan, kan aneh. Iya. Nah, apa satu keputusan kecil yang ingin Tian buat setelah sesi ini untuk melanjutkan karir ayah mungkin, atau mungkin ke perguruan tinggi keolahragaan di UI? Kalau mungkin pasti hal kecil yang saya lakukan, tindakan kecil yang saya lakukan. Kalau untuk saya mungkin bicara ya, komunikasi ke orang yang memang ada di belakang saya, memang backup saya, yang pegang saya terus selama ini, pasti ke orang tua ya. Bicara, komunikasi itu penting soalnya. Kalau miskom, kita nggak tahu juga bagaimana selanjutnya. Berarti Tian sering bertukar pikir dengan orang Sangat tua? sangat suka, tapi kalau bilang sering, biasa. Maksudnya kayak nggak sering sekali, tapi nggak jarang juga. Nah, biasa
kalau Tian merasa gagal dalam karir Tian, siapa orang yang paling mendukung atau yang paling menginspirasi? Pasti orang tua sih. Pasti orang tua. Apakah tidak ada dari kakak-kakak Tian atau kakak? Pasti ada semua. Kalau bilang selain orang tua ya keluarga, siapa lagi? Pasti kalau saya cerita saya gagal dalam hal ini, ya, pasti jadikan pembelajaran. Pasti bukan kegagalan apa ya, absolut yang maksudnya kayak mutlak, enggak, bukan. Pasti ada jalannya lagi. Nah, jika Tian memberi pesan untuk diri Tian sendiri yang sedang bingung, Tian ingin berkata apa? Maksudnya kayak Tian merasa bingung, Tian ingin berkata apa kepada diri kita? Saya bingung dalam bagaimana ya. Meniti karir lah, kayak masih bingung untuk satu langkah ke depan. Kalau ditanya mungkin kayak saya bisa tidak kalau begini, tapi kalau ya saya pasti tanya, ya saya bisa tidak lakukan ini hal ini, saya bisa tidak lewati ini. Kalau memang nggak bisa, memang kasih tahu memang dari awal kalau saya nggak bisa gitu ya. Soalnya begitu kalau dibilang saya berhenti, kalau saya tanya saya akan apakah saya berhenti dengan saya pas bilang begitu, pasti tidak, karena kalau di pikiranku begini, kalau prinsip yang saya itu kalau orang lain bisa, masa kita tidak bisa? Yang gitu. Jadi maka kalau ditanya saya akan, kalau dia bilang saya gagal, saya bilang begitu bukan berarti langsung saya stop. Berarti dia kayak ingin terus menerus berusaha. Saat ya kalau bilang penasaran, memang saya penasaran. Siapa yang tidak penasaran? Mau gagal juga pasti ya tetap penasaran tuh. Misal begini Tian, kita Tian ingin melanjutkan usaha ayah. Terus di satu sisi, di pertengahan sisi Tian mengalami kegagalan. Maka hal apa yang Tian lakukan untuk mengatasi itu? Ya bangkit. Pembelajaran. Tidak mungkin saya jadikan itu saya sudah gagal, saya bisa di bidang ini. Kalau sudah janji dari awal pasti tidak mungkin diingkari dan lebih berusaha lagi. Karena yang saya tangkap kemarin di sisi pertama, Tian bilang bahwa kalau tidak cocok di satu bidang, Tian langsung putar balik, langsung putar arah. Ya itu saya sempat bilang cuman kalau memang betul-betul sudah mutlak. Tapi kan kalau memang sudah buntu deh. Ya sudah buntu betul-betul kayak nggak bisa nih ternyata saya di sini. Kita sudah rasakan itu yang saya bilang apakah saya bisa. Kalau memang sudah tidak bisa, sudah tidak akan lanjut begitu. Tapi kalau selagi saya masih bisa, mau sekecil apapun itu harapannya, kalau memang bisa ya tetap saya lakukan gitu. Untuk membesar kemungkinan kalau memang saya bisa ke satu tujuannya. Nah, apakah Tian merasa sesi ini membantu Tian memahami arah karir Tian? Sangat membantu. Kalau saya menentukan, sehingga kayak menentukan karirnya akan kayak menjadi ada dua pilihannya yang mencolok antara saya mau lanjut basket atau tidak lanjut usaha ya. Dari dua ini yang mencolok saya. Kalau untuk melanjutkan karir kemungkinan ya itu dua aja opsinya. Di sini di sesi kali ini saya ingin membantu Tian untuk melanjutkan karir ayah atau kuliah di keolahragaan ke basket. Yang saya ingin tanyakan ulang itu apa sih dari kedua opsi itu, yang mana yang paling Tian kayak inginkan, atau semisal orang tua dukung lah, yang karir mana? Apakah ingin melanjutkan di bidang keolahragaan atau usaha ayah? Kalau ditanya yang mendukung, pasti orang dukungnya kemauan keluarga seperti orang tua. Tapi kalau ditanya saya akan minati atau saya akan lebih pegang, pasti apa yang saya cintai dong, contohnya basket. Kalau usaha mungkin karena didukung dia mungkin apa yang saya mau. Tapi kalau ditanya saya lebih cinta yang mana, tetap basket. Jadi itu akan menjadi dua persepsi yang berbeda. Apakah Tian ini bersaudara berapa? Lima? Satu laki-laki? Saya tiga laki-laki. Saya saudara, saya pula laki-laki pertama. Tapi saya kedua, anak dua. Kalau menurutku Tian juga sangat atau kurang berhak lah untuk mendapatkan usaha dari ayah, atau karena masih ada kakak dari Tian tuh. Ya. Nah, apalagi kalau laki-laki. Tapi tidak, karena kakak saya ini perempuan dan memang
Ayah saya memang lebih memegang teguh ke saya. Dia sudah pernah bilang, sehingga kalau kita dibilang ya, tidak terlalu berhak, saya bisa bilang juga tidak tentu, karena ayah sendiri yang bilang kalau memang yang melanjutkan itu ada dua, antara adik saya atau saya. Tapi memang lebih dikembangkan untuk saya dulu, karena memang saya yang lebih tua, laki-laki tertua di situ, dan memang harus siap pikul. Berarti Tian yang paling tua ya, laki-laki. Iya, mau dari cucu, mau dari keluarga saudara, saya paling tua. Berarti kalau begitu yang saya kira tadi Tian yang paling adik, yang keempat. Ada kayak kakak lagi laki-laki. Iya. Ya kalau begitu ya pastilah yang paling tua dikasih kayak usaha dari ayah mungkin. Dan mungkin akan lebih beda mungkin ya. Mungkin beda dari bidang ayah begitu, bertolak jauh mungkin. Maksudnya beda itu bagaimana? Kayak maksudnya kan untuk anak yang pertama yang paling tua kan kemungkinan besar akan bidangnya itu lebih kayak bertolak jauh. Dia akan kembangkan dirinya sendiri lagi. Nah baik, berlanjut apa yang membuat Anda merasa bimbang atau ragu dalam memilih karir untuk melanjutkan usaha ayah? Yakin kayak kalau ditanya ragunya, memang ragu apa yang bimbang karena sudah dijadikan patokan gitu, jadi apa ya, yang menggantikan ayah untuk menopang bebannya yang sebelumnya, dan itu kan menjadi pressure yang memang justru saya kayak ragu apakah memang saya bisa begitu untuk lewati memang, atau saya bisa memberikan pikiran untuk atau lebih berkembang begitu usaha ayah. Berarti Tian merasa ragu atau bimbang karena di pikirannya Tian apakah bisa lebih dari ayah atau kurang dari ayah? Iya, itu yang menjadi pressure ya. Nah, apakah Tian sudah mencoba magang? Kalau dalam magang belum pernah untuk, karena kalau seumuran begini kurang cocok sih untuk magang, kayak belum matang ya. Mungkin kalau apalagi magang kan bukan berarti dilakukannya individu, itu pun kalau individunya mau pasti kayak 1-2 orang lebih yang penting ada temani. Nah itu, tapi kalau ditanya siap cuman partnerku siapa gitu yang siap gitu. Tapi di rumah itu Tian, di usaha ayahnya itu Tian sering membantu ya? Tidak membantu ayah? Tidak, karena memang ya kalau ditanya kalau kenal sendawan tuh ayah pastinya kayak apa gunanya sih, kan tidak, bukan di urusannya saya gitu. Untuk seumuran saya memang waktunya untuk perkembangan pemikiran gitu, biar bisa berpikir lebih jernih. Nah kan Tian baru kelas 2 ya? Naik kelas 2. Nah apakah Tian yakin dengan pilihan karir Tian tersebut? Apakah nanti kelas 3 terubah lagi arah? Ya itu saya tidak tahu ya, tapi untuk saat ini memang pilihannya untuk itu saja dulu. Cuman kalau kedepannya tiba-tiba ada, ya sudah, mungkin itu akan menjadi salah satu prioritas terbaru. Seandainya kalau 10 tahun ke depan ada muncul karir yang terbis di pikiran Tian, berarti Tian memang saya rasa cocok ya. Ya pasti ya, saya kemungkinan besar akan menjadi pilihan baru yang mungkin saya akan tentukan mau yang kayaknya mau yang ini deh gitu. Nah apa ketakutan dari Tian untuk melanjutkan karir ayah? Ya itu ya, seperti tadi dibilang, takut memang akan memperusak ya atau memperburuk, mungkin tidak sesuai kemauan atasan ayah yang sejak dulu gitu ya sudah temani, kayak takut tidak bisa gantikan sepenuhnya memang ayah yang memang lebih dipercaya sama orang-orang gitu. Kayak memang takut, ya itu sebaliknya, takut tidak bisa lewati ayah, malah di bawah, dan pokoknya tidak berkembang, stuck di sini, itu yang saya takutkan. Berarti Tian takut kayak di bawah dari ayah atau tidak? Ya biasanya soalnya itu. Nah, apakah Tian lebih memprioritaskan gaji di jenjang karir atau yang dalam memilih karir?
kalau ditanya gaji pasti dalam hidup pasti kalau untuk kehidupan sekarang deh kita semua orang pada akhirnya kalau mencari uang pasti jadi gaji menjadikan utama, pasti ya itu menjadi prioritas utama tuh dalam hidup, gaji, uang untuk memang memenuhi kebutuhan hidup, mengenai bahan pokok apa untuk hidup ya pasti kembali lagi. Kalau memang untuk uang siapa yang nggak mau gitu ya. Berarti Tian lebih memprioritaskan gaji daripada jenjang karir atau lingkungan kerja. Karena yang Tian bilang tadi uang ini sangat perlu untuk kebutuhan pokok. Untuk sekarang kan memang uang sekali. Ya. Nah, apakah ada tekanan dari keluarga, kayak masukan-masukan dari keluarga begitu untuk melanjutkan karir ayah? Misalnya kayak jangan midek Tian, nanti rusak lagi usaha. Kalau itu tidak sih, justru kan tapi kan memang belum tergambarkan ya, tidak tahu. Tapi kalau memang orang-orang ditanya ada kegagalan pasti ada, kan memang baru awal, masih awam, belum ada memang apa ya, kalau belum ada memang pernah pengalamannya sebelumnya ya pasti kalau ditanya ada kegagalan pasti mereka percaya ada kegagalan. Tidak mungkin semulus itu saya bisa lanjutkan dan berkembang karena memang saya memang diperuntukkan untuk itu, tidak, pasti ada kegagalan. Berarti orang tua kayak lebih ya jalani saya kasih ya gagal tapi pasti yakin berhasil, pasti pada akhirnya berhasil. Tidak mungkin nggak ada orang yang pada titik tumpu akhirnya paling atasnya itu tulisannya gagal, tidak ada, pasti berhasil. Justru orang yang berhasil di atas itu justru orang yang berada di atas itu berhasil, bukan gagal. Nah, saya ingin bertanya apakah 10 tahun ke depan ayah akan berhak atau ayah berhak untuk mengasihi Tian ini usahanya, untuk melanjutkan usaha ayah ini 100% dikasih atau ragu-ragu? Bukan nggak ragu sih, cuman tapi nggak 100% juga. Itu pun kalau dibilang dalam jangka 10 tahun ke depan ya tidak mungkin, kita tidak tahu, pasti random. Tapi kalau ditanya akan dikasih, kemungkinan besar kalau memang saya mau akan dikasih, tapi nggak sepenuhnya. Karena memang untuk mengambil kepercayaan kan, dan apalagi aku sudah kerja dalam suatu perusahaan ini cukup lama, jadi sehingga untuk mendapatkan kepercayaan bukan dari orang tua tapi dari orang-orang yang di perusahaan itu juga pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu pun apalagi dia cabangnya banyak, jadi kita harus memang saling komunikasi dengan cabang-cabangnya, dengan atasan dan sebagainya gitu kan. Berarti Tian ini seandainya Tian tidak dikasih ini usaha dari ayah, malah dikasih ke adik, apa yang Tian bikin untuk kemajuan usaha ayah? Nggak ada saya bikin, mungkin apa yang Tian lakukan lah? Kalau saya lakukan tidak ada sih, pasti kalau sudah tidak dikasih ya bukan menjadi urusanku, urusan adik saya kan. Jadi mungkin besar ya saya diambil opsi yang untuk menjadi basket ini. Berarti kalau seandainya ada dikasih 100%, Tian memilih untuk jadi basket ini, masuk di keluarga ini. Kalau saya ikut campur nanti ada makin chaos, perbedaan pemikiran. Ya, nanti saya tanggung sepenuhnya, apalagi saya ini cuma individu, baru kelompok yang besar. Buat saya berpengaruh besar kan, nanti beda pengaruh akibatnya itu lebih tinggi ke saya. Resikonya lebih tinggi ke saya. Berarti dari dua opsi ini, semisal kalau ada yang merasa Tian tidak cocok atau tidak berhak, berarti Tian salah satunya kalau sudah basket memang tidak, kalau memang diperuntukkan orang lebih banyak untuk mendukung saya di usaha, untuk melanjutkan usaha, itu akan menutup kemungkinan akan saya menjadi atlet. Dan memang kalau saya tidak berhak, itu akan membuka kemungkinan saya akan menjadi atlet. Gitu ya. Seandainya dua opsi ini Tian merasa gagal, opsi lain apa lah yang Tian akan ambil? Kalau itu belum terpikirkan, tapi pasti yang seperti kita bilang pasti akan ada pemikiran baru dan memang tujuan baru yang akan menjadi prioritas utama yang baru gitu. Baik, terima kasih Tian sudah berbicara dengan apa adanya. Saya sangat berterima kasih untuk kedatangan kali ini di sesi kedua. Berhenti ya. Nah,
Assalamualaikum. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.